فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada azkar sabah wal masa, zikir-zikir pagi dan petang. Yang terakhir kita ambil yaitu hadis Abdurrahman ibn Abza dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebelum kita lanjutkan, faman hafizahuma falyaqra. Nah, barakallahu fiikum. Yang pertama, pengakuan tauhid, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kemudian pada hadis Anas, nah, kalau hadis Abdurrahman bin Abzah khusus dibaca di pagi hari. Sedangkan hadis Anas di pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Sekarang kita masuk pada zikir berikutnya. Qala Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a hatainil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a hatainil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Man ini apa? Isim apa namanya ini? Indaka Ukasha. Nah, man syartiyah qara'a fi'il syarat, jawabnya kafatah. Berarti maknanya jelas. Barang siapa membaca dua ayat ini dari akhir surat Al-Baqarah pada satu malam,
maka dua ayat tersebut mencukupinya. Kafatah. Dalam artian dua ayat di akhir surat Al-Baqarah tersebut menjadi sebab kecukupan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini dari mana? Dua ayat terakhir ini, Raihan. Taib. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Dari situ ayat ini ditambah dengan ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini termasuk zikir yang khusus dibaca di waktu petang. Di waktu petang. Maka jangan sampai seorang lalai dari apa? Dari membaca dua zikir ini. Dan kafatah ini Allah Subhanahu wa taala tidak batasi, diberi kecukupan dari apa? Sehingga maknanya umum. Oleh karena itulah seorang yang jujur, kemudian juga ketika membacanya betul-betul padanya rasa harap pada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan dicukupi dari semua hal. Bahkan seseorang ikhwan yang betul-betul jujur dalam mengamalkan ini bisa menjadi sebab juga dicukupi dari gangguan nyamuk, gangguan kutu-kutu dan seterusnya. Cuma terkadang seseorang membaca ayat tersebut hanya di mulut saja, sehingga kualitasnya berbeda. Kualitas hasilnya dari isi penjagaan yang diberikan tentunya berbeda dengan seorang yang betul-betul membacanya dengan hati dan lisan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma laqitu min aqrabin ladaghatni al-barihah qala ama law qulta hina amsayt a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam tadurrak. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, aku mendapati seekor kalajengking yang menyengatku tadi malam. Al-barihah, ya kawan, bedanya dengan al-lailah. Secara lughah, di antara perbedaan yang rajih, kalau seorang mengatakannya setelah tergelincir matahari, maka dia katakan al-barihah. Tapi kalau dia mengatakannya sebelum tergelincir matahari untuk mengungkapkan tadi malam, maka diungkapkan dengan al-lailah. Maka Nabi katakan, adapun engkau seandainya membaca ketika sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam tadurrak. Dan ini telah kita lewati, ya kan? Telah kita lewati pada hadis nomor 19. Dan telah dibawakan juga riwayat tambahan dari Ibnu Sunni dengan nambah tambahan 3 kali. Bacaan tersebut dibaca 3 kali.
Baik. Wallahu taala alam ikhwan. Kenapa Syekh mengulangi lagi hadis ini di akhir bab? Dan kalau kita perhatikan dari ta'liq yang ada, kemungkinan beliau ingin mengisyaratkan adanya riwayat yang lain dari sahabi yang lain, yaitu an rajulin min aslam. Dan memang diperselisihkan hadis ini, dan yang dipilih oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala sabitnya hadis tersebut dari dua sahabat, dari rajulin min aslam, yaitu seorang sahabat dari Aslam, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kedua-duanya sabit terkait apa? Bacaan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya, dibaca kapan ini bacaannya? Muhammad Aceh membacanya kapan? Di waktu pagi atau sore? Di waktu sore. Berapa kali? Abdullah? 3 kali. Baik, dengan ini kita selesai dari beberapa hadis ikhwan yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala terkait azkar sabah wal masa. Tinggal kita mengamalkannya. Karena sungguh di antara zikir yang sangat diutamakan dan ditekankan adalah zikir pagi dan petang. Sehingga sehabis membaca zikir untuk salat subuh, jangan sampai lalai untuk membaca zikir pagi sebelum membaca Al-Quran. Demikian pula setelah asar. Karena biasanya kalau sudah lewat waktu itu untuk mengingat kembali, seringnya teledor. Padahal zikir ini sangat ditekankan untuk kita semua menjaganya. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.